Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Saya Fitri Nirmalasari, CGP Angkatan 6, asal Sekolah SMP Negeri 1 Ciput, Kabupaten Pandeglang, akan coba menjelaskan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya-upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid. Selama ini banyak orang beranggapan bahwa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas merupakan sesuatu hal yang mustahil. Karena mereka beranggapan bahwa ketika guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas yang memiliki 32 siswa, maka guru tersebut harus mengajar dengan 32 cara yang berbeda. Bukan hanya itu, ada pula yang beranggapan bahwa ketika menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, harus banyak soal yang disiapkan untuk siswa yang lebih cepat bekerja dibandingkan siswa yang lainnya. Dan ada pula yang beranggapan bahwa guru harus mengelompokkan siswa yang kurang dengan yang kurang dan siswa yang pintar dengan yang pintar. Dan hal ini dianggap mencederai proses pendidikan itu sendiri. Namun, perlu diketahui bahwa pembelajaran berdiferensiasi bukanlah suatu proses pembelajaran yang semrawut, yang gurunya kemudian harus berlari ke sana kemari, menyesuaikan dengan kondisi murid. Kemudian, guru tersebut harus mendampingi si A, si B, si C, si D secara bergantian, sehingga guru akan merasa lelah berada di kelas. Lalu, bagaimanakah pembelajaran berdiferensiasi sebenarnya dapat dilakukan di ruang kelas? Pembelajaran berdiferensiasi yang sebenarnya adalah serangkaian keputusan-keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan belajar murid. Keputusan-keputusan tersebut dibuat berdasarkan hal-hal yang mendukung proses pembelajaran di kelas. Di antaranya adalah kurikulum yang memiliki tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas sehingga tidak hanya dipahami oleh guru tapi juga dipahami oleh murid. Kemudian guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya sehingga kebutuhan belajar murid tersebut dapat terpenuhi dengan baik. Guru juga harus menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar dan bekerja keras untuk mencapai tujuan belajar yang tinggi. Manajemen kelas yang efektif dan efisien juga mendukung proses pembelajaran ini. Tidak hanya itu, dalam proses pembelajaran, guru harus melakukan penilaian berkelanjutan, baik secara formatif melalui beberapa rangkaian tes berupa kerja kelompok atau kerja individu yang dapat dilakukan di awal pembelajaran, pada proses pembelajaran, atau di akhir pembelajaran. Seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi haruslah selalu berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid. Bagaimana guru tersebut mampu merespon kebutuhan belajar murid sehingga mampu mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Kemudian, menyesuaikan setiap rencana dan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan dengan kebutuhan belajar. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid? Berikut ini adalah penjelasannya. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dengan maksud dan tujuan untuk menyokong kemajuan hidup anak-anak di masa yang akan datang. Pendidikan harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman.
karena seorang anak telah memiliki kodrat alam berupa potensi, bakat, kemampuan yang unik dan berbeda-beda satu dan yang lainnya. Guru sebagai orang dewasa diharapkan mampu memfasilitasi agar murid dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Dan guru juga harus mampu membimbing agar murid dapat beradaptasi dan siap hidup mandiri di masa yang akan datang. Untuk ketercapaian tujuan tersebut, maka guru dapat mengamati kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Dalam memetakan kebutuhan belajar murid, ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh guru. Di antaranya, mengamati perilaku murid, mendiagnosis pengetahuan awal murid, mereview dan merefleksi kegiatan pembelajaran, mendiskusikan kebutuhan murid, membaca raport sebelumnya, berdiskusi dengan guru sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian diagnostik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu solusi untuk mencapai kebutuhan belajar murid. Karena melalui pembelajaran berdiferensiasi diterapkan berbagai strategi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Di antaranya adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi akan tercapai merdeka belajar. Dari proses ini akan membentuk karakter profil pelajar Pancasila sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari proses pendidikan itu sendiri. Terdapat beberapa strategi pembelajaran berdiferensiasi yang dapat dilakukan oleh guru di ruang kelas. Di antaranya adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ketiga pendekatan strategi diferensiasi ini dapat digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran di kelas secara bersamaan. Namun, juga guru dapat hanya menggunakan salah satu strategi saja untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Hasil belajar yang optimal tentu saja menjadi tujuan semua yang terlibat dalam proses pembelajaran di ruang kelas, baik itu guru maupun murid. Lalu, bagaimana proses pembelajaran berdiferensiasi dapat mencapai hasil belajar yang optimal? Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terdapat beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Di antaranya adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Ketiga strategi pembelajaran berdiferensiasi ini dapat diterapkan secara bersama-sama dalam satu kesempatan proses pembelajaran atau mungkin terpisah. Selain itu, yang merupakan faktor pendukung untuk mencapai hasil belajar yang optimal dalam proses pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya strategi, namun ada penilaian. Penilaian dalam proses pembelajaran diferensiasi dilakukan secara berkelanjutan, sehingga penilaian ini dapat digunakan secara maksimal untuk mendiagnostik kemampuan belajar murid, sehingga kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi dengan baik. Penilaian berkelanjutan ini dapat dilakukan menggunakan penilaian formatif yang dilakukan di awal, pada proses, ataupun di akhir pembelajaran. Berikut ini adalah beberapa contoh strategi penilaian formatif yang dapat digunakan oleh guru dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga proses penilaian berkelanjutan dapat terlaksana dengan baik. Di antaranya adalah tiket keluar, tiket masuk, berbagi 30 detik, nama dalam toples, 3, 2, 1,
refleksi, pojok pemahaman, dan strategi 5 jari. Materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi sangat berkaitan dengan materi pada modul-modul sebelumnya. Karena pada pembelajaran berdiferensiasi mengedepankan bagaimana guru menghamba kepada murid sesuai dengan harapan modul 1.1. Tidak hanya itu, dalam proses pembelajaran berdiferensiasi juga tergambar nilai dan peran seorang guru penggerak. Visi misi guru penggerak pun tergambar di sini. Dan tercipta budaya positif melalui strategi-strategi pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Demikianlah penjelasan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.